wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Pak David bisa masuk di kelas 7A dan juga anggota IPM yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi tentang tauhid atau macam-macam tauhid, ya. Namun sebelum kita mengawali pembelajaran pada kesempatan siang hari ini, alangkah lebih baik kita buka dulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya hari ini siapa yang sudah masuk? Masuk semua. Masuk semua? Ya. Bagus. Kalau masuk semua, untuk selanjutnya silakan dikeluarkan HP-nya boleh, buku tulisnya juga apa? HP. HP-nya dikeluarkan. Sekarang kalian masuk di notes atau WA masing-masing untuk catatan ya. Untuk catatan, silakan nanti akan saya jelaskan di papan tulis atau di slide. Diperhatikan dulu, kemudian tulisnya bisa di sambil nulis sambil saya jelaskan. Bisa dipahami? Siap. Oke, kita lanjut ke materi bab kedua, macam-macam tauhid. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan mulkiyah. Kak, tauhid rububiyah itu apa sih? Tauhid mulkiyah itu apa sih? Tauhid uluhiyah itu apa sih? Saya lanjutkan. Pengertian tauhid rububiyah, silakan diperhatikan. Ya. Tauhid rububiyah adalah mempercayai bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta beserta isinya. Jadi kita sebagai umat manusia, umat Islam, seharusnya kita mempercayai tauhid rububiyah, yaitu Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memelihara kita, dan Allah lah yang mengatur alam semesta beserta isinya. Ya, itu mengenai pengertian tauhid rububiyah. Kemudian dalil akli tauhid rububiyah. Mas Robi, silahkan ini dibaca, Mas. Nomor 1. Penciptaan alam semesta beserta isinya oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki seluruh makhluknya dan mengatur pergantian siang dan malam. Oke. Penciptaan alam semesta beserta isinya termasuk bumi, termasuk langit, termasuk planet oleh siapa? Allah. Yang mengatur rezeki siapa? Allah. Dan mengatur pergantian siang dan malam. Itu dalil akli yang pertama. Yang kedua, Mbak Ainun, silakan dibaca. Turunnya kitab Al-Quran seperti kitab yang paling utama dan sempurna yang memuat perintah larangan serta petunjuk agar manusia bisa selamat dunia dan akhirat. Yang menurunkan Al-Quran siapa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Berapa lamanya? Ada yang tahu berapa lama kita Al-Quran turun ke bumi? 2 tahun, 2 hari, 2 bulan. Tepuk tangan untuk Mas Ramanta. 22 tahun 22 hari, 22 bulan. Ayo, kurang saja ini wis bener 22 nih. Cuman 22 tahun 2 hari, 22 bulan. Enggak. Balik, Pak. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu waktu turunnya Quran, ya. Sebagai apa? Perintah, larangan, dan petunjuk. Agar apa? Selamat dunia dan akhirat. Siapa yang menurunkan? Allah. Nomor 3, Mbak Zara. Nomor 3 silakan baca. Diutusnya Nabi SAW untuk memperkuat kebutuhan mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, silakan. Yang ketiga,
ketawa kita. Nabi dan Rasul yang kita imani jumlahnya ada berapa? 20. Yang pertama Nabi Adam. Yang terakhir Nabi Muhammad. Siapa yang mengutus? Sampai sini paham? Itu dalil akhirnya. Kemudian kita ke dalil nahlil. Silahkan dibaca Anda. Wa fi khalqikum Hmm. wa ma bayi Ya bus min dabati pun ayatul likoi min yun. Artinya pada pencipta kamu dan makhluk bergerak yang ditebarkannya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang meyakini. wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Pada penciptaan kamu dan makhluk bergerak itu banyak. Manusia, hewan, tumbuhan, jin. Jin bergerak, bro. Jin bergerak. Tuyul. Jelas, Mas. Tuyul bergerak. Mencari budi-budi uang. Yang ditebarkannya ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kamu yang meyakini. Kalian yakin nggak kalau Allah itu ada? Jadi kalian juga harus meyakini bahwa semua yang bergerak itu semua atas kehendak Allah. Ya sudah kembali. Nah, kita ke perilaku teman-teman. Bagus. Perilaku yang menunjukkan tauhid rububiyah. 1. Selalu menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Menyembah yang dipercaya itu dapat memberikan kekuatan. Dukun, sampai disembah. Kedua, selalu berserah diri kepada Allah, bertawakal. Kalian kan ujian kan? Nah, kalian ujian, buku ya sampai poelek, serana udah nyala. Kalian harus belajar, tapi nih kalian berdoa bertawakal sama saja. Betul ya. Nomor 3, selalu bersabar dalam menghadapi masalah. Nek kowe ada masalah, entah itu sama teman, entah itu sama keluarga, entah itu sama HTS, atau entah itu sama tetangga, sama dia misalkan, itu kuncinya cuma satu. Apa itu? Wasta'inu bisabri wassalah. Dan bersamalah dengan orang sabar dan sholat. Itu. Nomor 4, saling menyayangi dan mengasihi sesama manusia. Tidak boleh membeda-bedakan, entah itu kulitnya putih maupun hitam. Tidak boleh saling membuli. Paham? Harus saling menyayangi. Yang terakhir, bekerja keras penuh dengan motivasi dan semangat untuk mencapai cita-cita. Siapa yang di sini pengen jadi apa ya? Dokter. Kamu, kalau kamu pengen jadi dokter, apa yang harus kamu lakukan? Ya, aku mati berdoa kepada Allah. Belajar dengan sungguh. Dengan kata lain, kalau cita-cita kalian pengen tercapai, capailah dengan usaha dan berdoa. Mudah-mudahan cita-cita kalian tercapai. Allahumma amin. Terus, itu ya.
Mas Pipo, tolong dibaca Mas. Pengertian tauhid uluhiyah. What is tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala sembahan yang benar, Tuhan yang pantas disembah. Dengan kata lain, tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah melalui sikap dan dengan hanya beribadah kepadanya. Tauhid uluhiyah itu adalah tauhid yang mana kita sebagai umat Islam harus menyembah kepada Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Uluhiyah. Paham ya? Dalil akli itu dari akal. Mbak Ani, coba yang nomor 1 dibaca Mbak. Maju saja nggak apa-apa. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai bukti bahwa tidak ada sembahan yang patut disembah kecuali Allah. Sudah saya jelaskan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Jadi sesuai sama nyembah wit. Kenapa? Nggak pernah, nggak pernah. Orang kena nyembah cacar. Ya nek kowe dibelok saya baper bisa dicelok aja ora baper. Itulah. Dicelok saya baper, dicelok Allah baper, dicelok Allah niku ora cocok apa nek selate. Gitu ya. Yang kedua, Mbak Farida Aprilia. Tolong dibaca, Mbak. Berusaha dengan menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Perintah Allah itu contohnya apa teman-teman? Sholat, apalagi? Puasa, bisa Mas? Zakat, Pinter. Kemudian? Haji. kemampuan Pak, Pokoknya, dan terus yang larangan itu apa aja? Mabuk, menjauhi komer, mabuk, apalagi? Ngeslot apa kata lain ngeslot? Judi. Terus? Iya. Ya itu, ini perintah, ini larangan. Perintah. Jadi semua harus dipatuhi. Tapi kalau makan, kalau nggak diperintahin nggak makan. Lain itu. Dalil nafi tauhid uluhiyah. Zara, Iya. kamu baca Arab merah. Ya. Yo. Dalil nafi tauhid uluhiyah ada di Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang bunyinya Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. artinya Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Teman-teman, kalau kalian lihat di TikTok, di WhatsApp, di Instagram, di berita, itu yang lebih viral itu adalah Tumblr. Tapi bencana alam di Sumatera. Ada di sini bila dari Sumatera. Ada. Gimana keluarga yang di sana? Terdampak banjir atau enggak keluarga? Mandi banjir. Iya, mandi banjir. Itu musibah teman-teman. Jadi ketika kita dapat musibah, kita minta pertolongan kepada Allah yang di atas bumi. Perilaku yang menunjukkan tauhid uluhiyah. Oke. Yang selanjutnya, perilaku yang menunjukkan tauhid uluhiyah.
Mbak Novita. Silakan nomor 1 dibaca. Mengerjakan sholat dengan khusyuk dan penuh ketundukan kepada Allah SWT. Ini sering terjadi di SMP kita. Nek sholat iki sih beneran khusyuk atau enggak kalau gitu? Enggak. Kalau enggak khusyuk sudah mencerminkan tauhid ini belum? Belum. Kalau kita mencerminkan perilaku menunjukkan tauhid dunia, berarti sholatnya harus dan penuh ketundukan. Orang perlu gaji-gajian dan sebagainya. Kedua, Mbak Nadila. Apa? Dibaca. Puasa di bulan Ramadan Karena karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kemarin puasanya full 30 hari? Ada yang bilang enggak, Pak. Full. Para full. Hampir full. Saya full. Bagus. Tahun besok apakah semua bisa full? Yang laki-laki harus bisa full. Kalau yang perempuan kan ada tanggal merahnya tuh. Kalau tanggal merah berarti dihitung baru sahur. Kalau nggak di sahur, ya berarti tetap di rumput lagi. Gimana? Ya, boy, berarti setannya. Jadi harus puasa, jangan sampai anak Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Terus Mustad wis ketika bulan puasa tidak puasa. Malu sama anak anak TK di doang. Ya sebenarnya puasa daripada belas. Tiga, Mas Mbak cari baca. Menolong bersedekah kepada fakir miskin dan menolong sesama. Misal tanggomu jaluk bantuan kon. Misalkan Mas, ya aku kewangi ngedukno geng. Diwangi. Ada orang rapi diwangi. Ya, ada sing rapi diwangi. Ono lagi kesusahan, tetangga meninggal, meninggal. Apa jenis ya. Nomor 4. Saat tertimpa musibah jangan pernah terputus asa. Mengeluh. Sabar aja sih. Udara, nomor 5. Udara di fokus. Saat mengerjakan ayo, perhatikan nomor 5. Saat mengerjakan soal ujian tidak bergantung kepada jawaban teman yang lain. Biasanya seru-seru omongan koncone ini dikira koncone ini. Ya siapa tahu. Ya ada yang Oke, dari tauhid rububiyah yang saya jelaskan, tauhid uluhiyah yang saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Untuk pertemuan minggu depan, ya, kita lanjutkan ke tauhid yang terakhir ya, masih ada satu tauhid yaitu tauhid mulkiyah. Jadi silakan nanti itu dipelajari, kita ketemu di pertemuan lain hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.